arane Belanda ki kan jere iki udu ahya karena bisa jadi wong lain. Orang lain yang dipalsukan mayatnya. Karena historikal ahya itu kan digantung. Nah, kenapa digantungnya nanti Bapak yang cerita ya. Urutannya. Cuma yang jadi masalah kita kan namanya anak cucunya ya, pengen ngeliat wajah buyut ahya yang seperti apa sih, karena kan zaman itu nggak ada foto, nggak ada Android, nggak ada flash disk, nggak ada hard disk, susah. Dan kita cuma punya satu-satunya bukti foto dari museum Belanda ini, gitu. Cuma kan tadi arane wong Belanda kan kadang nyituk, arane, ya kan, arane benerkah dipalsukan dan apakah ini bener wajahnya, mukanya, ya kan. Nah makanya, nah ini ada dari sisi lain. Dari sisi lain, yaitu dari Uncle Uto atau Auto atau Kang Uto Sugiharto. Maksudnya ini mau mengkonfirmasi bagaimana sih wajah Haji Ahya itu. Nah, ya dari sisi lain. Dari sisi lain. Karena kalau dari sisi museum kan ini kita dapat nih. Ini udah dapat ya. Dapat sisi museumnya. Ini. Situ ada ya, Buyut Ahya. Tapi tetap masih kurang puas, penasaran, namanya anak cucu kan pengen ngelihat gimana sih wajah buyut yang disebut Hoofder Opstandelingen, kepala dari perjuangan. Saya nggak Opstandelingen, nggak saya terjemahkan pemberontakan karena kesannya penjahat kan, pemberontakan kan. Hoofd kan kepala, de ya kalau Opstandelingen mungkin si pemimpin pemberontak kalau di terjemahan ini. Nah, bagaimana Auto ceritanya tuh? Mulai dari foto sampai, karena ada menarik tadi kan sisi goib. Dari sisi goibnya bagaimana mengenali wajah Haji Ahya ini gitu. Awalnya nih bagaimana bisa diceritakan lah begitu. Nanti dikaitkannya apakah di foto ini yang mana orangnya gitu, melihat wajahnya gitu. Awalnya bagaimana gitu. Ini ya, jangan lihat foto dulu ya, ini sebenarnya kalau saya sih untuk sosok Buyut Ahya itu sebelum adanya foto sudah tahu wajahnya. Artinya karena memang pernah dijumpain walaupun cuma sebatas tatap muka, dan dia pergi masuk ke ruangan, ke kamar yang memang lama saya tunggu, dia nggak keluar lagi gitu. Artinya dia masuk kamar dikira teman kerja. Kejadian ini saat itu masih ada di Jeddah. Nah ya, waktu itu posisinya di mana nih? Cerita biar detailnya. Lagi di mana, lagi ngapain, terus kemudian ketemu gitu. Ya. Ada sosok itu, biar agak jelas nih. Artinya waktu itu lagi ketika dimana? Memang waktu kerja di Timur Tengah, di Timur tepatnya Tengah di Jeddah, yang dimana tahun berapa itu? Tahun 2001 kerja di Jeddah. Jeddah. Nah, iya. Silakan. Jadi ketika memang saya lagi buat surat untuk menyampaikan kabar, nah tiba-tiba ada orang yang lewat di depan. Saya lihat mukanya sama-sama menatap, setelah itu dia masuk ke kamar. Oh, berarti orang itu lewat berhenti sebentar. Saling melihat begini ya. Sambil nulis surat. Ya. Gini, kira-kira gini ya. Ya. Nah, setelah orang itu masuk ke kamar. Nah, ya. Yang mana pintunya cuma pintu depan itu yang dihadapin saya gitu kan. Nah, ditunggu kok tumben nggak ada suara, nggak ada apa gitu. Akhirnya saya pastikan itu orang apa bukan gitu. Setelah dilihat nggak ada orang di dalam kamar tersebut. Jelang beberapa hari dari kejadian itu, terus datang dalam mimpi, gitu. Setelah itu di hari itu beberapa hari kemudian datang dalam mimpi. Datang dalam mimpi. Kalau itu mah nggak ngomong apa-apa lah lewat, ya. Datang dalam mimpi, udah. Jelang beberapa waktu kemudian ya 1 bulan apa 2 bulan lah, agak-agak samar-samar gitu. Nah, ada suara ke telinga bahwa dia mengatakan pengen mesugih sirpun salat ma ore.
Itu pengen mesugi salat mahoro. itu suara apa dalam mimpi itu ada Kalau itu suara suara asli. Setelah menjalani beberapa bulan, suara azan itu nggak pernah berhenti di telinga. Suara azan itu beberapa bulan selalu aja bunyi suara azan sampai telinga itu ditutup, kasih air segala macam untuk membuang suara azan itu. ada terus. Waktu Waktu itu masih kerja di Jeddah. masih di Jeddah. Masih di Jeddah posisinya ya. Masih di kamar posisinya. Iya. Bukan pas kerja kan. Oh, setiap kerja. Setiap kerja. Iya, pokoknya setiap hari aja. Tiap hari Ah. ada suara azan. Suara azan. Suara azan aja. Nah, baru ada suara itu. Kepengen mesugih. Iya. Salat mau ore. Salat kedikit ari pengen sugih mah. Udah hilang suara itu. Suara itu hilang. Nah, Nah, kemudian apa beranggapan bahwa itu tuh Haji Ahya gitu, gimana tuh? karena Buyut Ahya. di dalam mimpinya kita buyut sire. Oh, Ngomong. Gitu, iya. Atau waktu mimpi. Waktu mimpinya mimpi itu. ketemu. Heeh. Jadi awalnya lewat, tatap muka nggak ngomong apa-apa. Iya. Beberapa hari kemudian datang dalam mimpi. Iya. Ngomong. Kita buyut Kita sire. buyut sire. Oh iya ya. Artinya walaupun memang bahasanya itu buyut siapapun, saya juga belum begitu ngeh gitu. Tapi yang jelas kalau setelah melihat adanya foto ini, nah baru dipastikan bahwa itu ya buyut Ahya. Ya. Jadi karena pernah melihat tatap muka ya, berarti hafal gitu wajahnya. Hafal. Di dalam mimpi wajahnya sama. Sama. Wajahnya Iya. sama. Berarti kalau ditunjukkan foto ini kan foto dari apa? Museum Museum Belanda. Belanda. Tropen. Dari Tropen ya. Tropen. Ini foto diambil dari Museum Belanda, cuman ngambilnya nggak ke sana tapi lewat internet. Lewat internet. Kemudian ini dicetak. Nah, kalau ditunjukkan foto ini yang mana orangnya gitu? Ini yang tengah. Yang tengah. Iya. Jadi yang tengah ya. Jadi yang tengah ya. Fotonya yang tengah. Yang tengah betul ya. Berarti memang wajahnya seperti ini Iya. yang ketemu itu. Ya, cuma bedanya kalau di sini dia pakai topi. Nah, di dalam mimpi dan kenyataan yang dilihat itu dia tidak pakai Nggak pakai topi, nggak pakai apa-apa Nah, ya. tapi dia cuma pakai khasnya pakai celana komprang. Celana komprang. Celana komprang ya. Padahal Celana hitam Celana hitam. komprang. Baju kalau yang waktu ketemu Satu lagi nggak pakai baju dia. lagi nggak pakai baju. Ya, makanya saya kira awalnya itu teman kerja. Kira salah satu masuk. karyawan. Ya. salah satu yang kerja di situ ya di proyek itu ya. Makanya udah saya pastikan ternyata nggak ada orang gitu. Nah, selang beberapa waktu dalam mimpinya itu datang. Kalau di sini kan bajunya kembang-kembang ya, baju model koko yang nggak ada kancingnya. Apa kayaknya kancingnya putus ini ya, habis namanya perang kan gitu ya. Kembang-kembang. Kalau itu nggak pakai baju ya Auto ya, Nggak pakai baju. nggak pakai baju. Tapi Cuma celana mimik komprang. mimik wajahnya itu memang ya Mirip seperti Ya. ini. Kalau ini kan foto rada nggak jelas juga, tapi kan Kurang tadi jelas ada ya. yang jelas ya. Persis begitu ya. iya. Persis. Artinya bentuk kepalanya itu kan rada gede ya, berbeda sama yang lain ya gitu. Untuk kepalanya. Nah, jadi di situ sebelum ada foto ini beredar, ya Auto sudah pernah ketemu duluan. Udah, pernah artinya ketemu. sudah tahu lah bahwa salah satu buyut itu ya wajahnya wajahnya seperti ya seperti itu. itu. Iya, jadi begitu ada foto, nah bisa yang alam goib terkonfirmasi dengan foto, yang foto terkonfirmasi dengan alam goib. Jadi ya. artinya saling Saling sinkron, silang ya, saling sinkronisasi. silang. Berarti Belanda ini dalam hal ini bisa dibilang benar menuliskan Menulis ada nama di situ. ada nama di sini benar Ahya Haji itu. Ahya. Padahal kan Yang di kita tengah. ngomong politik kan, apalagi politik era-era zaman monarki, bisa aja ini orang siapanya, muridnya, gantikan kita sih digantung kok. Kan banyak yang rela berkorban begitu kan demi gurunya kan gitu. Tapi ini ternyata original ya. Tapi yang pasti ini alhamdulillah ya kita dapat informasi yang real bahwa ini yakin buyut Ahya ya. Iya. Saat ini kita dapat informasi. Tadinya kan nggak yakin ya Pak ya. Kemarin kita ngobrol iki Ya, Ahya ini asli Ahya apa Uduh, bukan? juga Karena kita juga nggak tahu, Nggak semua tahu. nggak tahu gitu ya. Jadi memang begini, ini namanya Haji Ahya ini memang dalam buku-buku yang ditulis orang tentang Geger Cilegon tidak menonjol, gitu. Tidak ada bahkan yang menceritakan secara khusus siapa sih buyut Haji Ahya itu, gitu. Akan tetapi salah seorang
sejarawan di Banten atau Dr. Mufti Ali itu pernah ngomong sama saya bahwa coba sih dilihat siapa sebenarnya Haji Ahya ini. Kenapa Pak? Kata saya gitu. Kok Bapak ngomong Haji Ahya? Karena ini data-datanya ada di Leiden katanya. Kalau bukan orang sembarangan nggak mungkin katanya ada data. Cuma saya belum mendapatkan data apa-apa katanya tentang Haji Ahya itu gitu. Ya itu masukan yang pertama kali saya dengar, makanya saya akhirnya menggeluti gitu. Ternyata memang analisa saya Haji Ahya inilah justru yang mencetuskan tanggal 9 Julinya gitu. Tanggal 9 Julinya. Kalau peristiwa geger Cilegonnya udah direncanakan oleh para kiai seantero Banten udah lama. Itu sejak tahun 1887 itu udah matang. Tetapi tanggal 9 Julinya itu dicetuskannya di Jombang Wetan di rumah Haji Ahya ini. Yang katanya nih waktu ditangkap Belanda juga nggak ngapa-ngapain katanya nih. Diem aja nggak tidak melakukan perlawanan. Jadi begini pembahasnya ya kan menurut dongeng turun temurun nih yang saya dengar bahwa karena ini kan dijatuhin hukuman gantung nih. Jatuhin hukuman gantung. Dongeng yang berkembang di masyarakat itu katanya ane sing lagi diadusi mayatnya lah kehilang, tinggal gedebongnya doang. Tapi lah sing wani ngomong kalian bukan kerungu Belanda, bukan darah ini ngumpetaken mayat apa, akhirnya pokoknya dikubur baik. Tapi dianggap Haji Ahya mah hilang. Nah, ini ada cerita mitos yang berkembang juga akhirnya gitu ya, tetapi meninggalkan fakta sejarah gitu. Maksudnya bisa dilihat jejaknya gitu di Cikarang. Coba barangkali yang lebih detail pernah mendengar cerita itu. Ya, kalau untuk kehidupan yang di Cikarang itu memang berawal dari keingintahuan dengan adanya informasi bahwa Buyut Ahya itu ada di Cikarang. Dari beberapa uak atau ini ingin tahu sehingga mencari dengan cara dialog batin gitu. Mengundang, terus dia datang, langsung dia pergi gitu. Dalam dialog batinnya itu kali nyeluk tapi tetakon kehadirannya itu. Oh, karena waktu ditanya masuk, begitu udah masuk ditanya malah sapu kene gitu ya. Jadi makanya kali nyeluk kali tetakon betul itu. Iya frekuensi pusing dia juga ya. Sehingga dia langsung kembali lagi. Pergi, tapi sudah terbayang dengan salah satu keturunannya itu Ki Mang Deli namanya, Mang Deli. Kiai Deli ya. Kiai Deli. Dia dengan mata yang memang nggak buta, tidak melihat, melihat, tapi dia bisa menceritakan kondisi keberadaan lingkungan di daerah Cikarang. Lah, akhirnya dengan datangnya informasi-informasi yang simpang siur ya, simpang siur bahwa ada yang ingin ketemu anak cucunya dari Cikarang, yang lama-kelamaan ya dipaksakan untuk datang ke sana. Saat itu kalau nggak salah tahun 79 apa tahun 80-an lah. Ya, sekitar 80-an ya, tahun 80-an. Karena waktu itu pun saya masih kecil, saya pun ikut ke sana. Saya sampai di sana itu yang ada cuma istri daripada, kalau memang itu Ki Ahya udah meninggal. Sudah meninggal. Ki Ahyanya. Iya, Ki Ahyanya. Yang berganti nama jadi. Ya, ganti nama di sana bukan Ki Ahya tapi namanya Ki Mualim. Itu. Dan si istrinya masih ada. Nah, sama anak-anaknya ya masih ada ya. Akhirnya ini Haji Tuti, Wah Mukhtar itu semua yang diinginkan untuk ketemu sama Ki Mualim tersebut atau Ahya. Ya. Akhirnya dibawa ke kuburannya. Dibawa ke kuburan, kata istrinya, Ki, sing disalam-salamaken uangnya wis teke. Istrinya ngomong begitu. Ya. Iki Tutine nane, Mukhtare nane. Wis ya, beres ya. Tugas kita nih nyampekaken. Berarti Ki Mualim ini emang nyebut nama Mbah Tuti. Ya. Mbah Mukhtar. Disebut sama Ki Mualim ke istrinya. Ke istrinya, makanya istrinya cerita begitu. Berarti statusnya cucu ya? Mbah Tuti ini cucunya Ki Ahya. Iya, kalau dari sini. Cucu, kalau ya? dari Ki Mualimnya. Dari Ki Mualim itu cucu. Iya. Berarti ibaratnya gini ya.
tolong sampaikan salam cucu saya di Jombang gitu kan, kira-kira ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah itu, Nah, terus kan terjadi nih Auto obrolan. ikut. Ikut. Saat itu memang saya usia Umur sekitar 12 tahun apa 12 tahun. 15 tahun lah. Ini kisaran. ekspedisi pertama ya? Iya. Ekspedisi kedua kan sama Ipan itu? Iya, itu udah tahun 14-an. Ya. Coba 14 ekspedisi tahun. pertama Ekspedisi dulu. pertama ini, ya. Ekspedisi pertama, kedua saya Nah, nggak ikut. tahun 80-an ya. Nanti ekspedisi ketiga lah berangkat. Nah, setelah itu istri daripada almarhum buyut itu ngucap, wes ya tak aku bahwa memang dulur. Tapi ya ajen jaluk warisan apa-apa soalnya setelah ninggali anu kun Ki Mualim kun aki nyeluke ya. aki bes Nyeluke aki ya. Setelah ninggali aki tanduran pading mati, wedhus pading mati, kebo mati. Jadi ya anane ya mekenen kian secara deduluran ane mah wis bahwa amanate wis nyampe bahwa kepengen kependak anak putu ya wis kependak. Jadi itulah yang terjadi komunikasi saat jumpa pertama, tapi memang betul dari pihak istrinya itu mengakui. Ya. Nah, terus ditanya lagi, "Lah, Teteh kependak klan Ki Mualim ceritanya ke premen." Kata Biaji Tuti ditanya. Nah, terus kata si ininya dijawab, "Ih, embu kita mengening ngedleng gebengen wis aki-aki." Jadi sudah aki-aki ketemunya Iya. itu ya. Jadi ketika ketemu sama istri yang baru ini, dia ngakunya dipaksa mau dikawinkan. Kabur, nggak mau ke Cikarang. Lah terus ketemu sama ini istrinya usia kisaran 15 tahun 16 tahun. Waktu itu. Jadi umur 15 tahun itu istri keduanya Ki Ahya yang di Cikarang. Bisa dibilang begitu ya. Karena istri pertamanya kan di sini. Istri setelah proses digantung. Oh, berarti Setelah bukan digantung. kedua. Ya, Jadi kenapa? urutannya kedua. Ya, setelah proses digantung gitu digantung, kan. dimakamkan Nah, gitu ya. Di sini dianggapnya kan sudah selesai dimakamkan nih di pegantungan. Karena kalau nggak kita jelasin begitu, soalnya makamnya ada batu nisannya Ya, juga di asli, sini ada yang pernah kita Nah, kupas. maksudnya nikah di sana itu sama perempuan umur 16 tahun. Ya, kisaran ngakunya 15 tahun. 15 tahun, masih nom berarti ya. Waktu ketemu Auto itu ibu nenek berarti ya. Nenek buyut itu udah tua apa? Yang istrinya ini. Masih muda lah, Masih seumuran muda ya? orang tua, seumuran ibu. Seumuran orang. Iya. Oh, iya. Artinya kalau melihat itu kakek menikahi seorang anak. Cucunya. Cucu, Iya, ya. kakek menikahi Menikahi seorang cucu cucu. kalau umur 16. Karena ya benar-benar. Nah, jadi itu tentang apa? Ki Mualim nyampe sana, pesan tersampaikan, warisan Iya. seperti lenyap ya. Ditelan bumi bersama pemiliknya gitu kan. Dan perlu digarisbawahi itu bahasa yang tadi disampaikan itu istrinya Ki Mualim itu yang diduga Haji Ahya itu bahasanya seperti itu, bahasa kene. Bahasa kene. Bahasa kene. bahasa Jadi Cilegon. bahasa Cilegon ngomongnya di sana. Jadi yang perlu ditarik garis bawahi bahwa mereka berarti ya mereka itu artinya si istrinya, anak-anaknya kan ada ya, hadir nggak anak-anaknya waktu itu? Waktu itu masih kecil-kecil anaknya. Oh, anak-anak yang masih Iya. kecil ya. Masih kecil tapi ada di situ ya anak-anaknya. Itu menerima kedatangan ini ya. Karena memang saya ekspedisi kedua itu tahun 2014 atau 15-an ya. Berarti baru-baru kemarin. Iya, baru kemarin ini saya ke sana penasaran nih, teman-teman, ke sana dan sampai di sana saya juga kagum. Kenapa? Karena anak cucunya itu udah pada gede-gede dan kumpul semua gitu. Karena mendengar berita orang dari Cilegon datang gitu. Orang dari Cilegon datang dan sama aja ngomongnya. Kalau mau tanya salah seorang itu ke saya aja karena saya mah cucu katanya gitu. Berarti yang ibu tadi udah nggak ada ya? Ibu tadi udah nggak ada. ada. Waktu itu udah meninggal. Istrinya, Anak-anaknya aduh, udah sayang meninggal. sekali ya. Iya. Ini cucunya. Cucunya yang paling gede dan 2014 cucu. Artinya yang pernah hidup bareng sama Ki Mualim, cucu itu. Makanya dia cerita
kalau tanya sama saya, kalau yang lain mah nggak tahu katanya Nggak gitu. tahu, nggak pernah ketemu. nggak pernah diasuh ya. Kalau saya ketemu, terus saya tanya, memang pernah nyuruh tah, kata saya gitu. Pernah nyuruh datang mencari saudara ke Cilegon tah. Iya betul katanya. Emang pernah kongkon merana, cuman kayak kita nih kan bahasanya begitu. Iya. Siapa sing arep berangkat bugun nunggang mobil lagi mabok katanya gitu. Nggak boleh mabok. Mabok. Cek, komo lu ngeta adoh-adoh. Sedangkan memang pada waktu itu informasinya juga dari Tambun ke dari Bekasi ke Cikarang itu naik ojek juga jauh katanya, sepi. Kosambil atau Pak? Tapi kalau waktu saya ke sana itu sudah rame. Sudah ada angkot dan lain sebagainya. Oh, udah macet jalannya juga, udah Tetap rame. mabok deh. Tapi kampungnya itu dulu katanya cuma satu rumah di situ, ada rumah satu. Ya, tengah sawah. Tengah sawah. Waktu saya ke sana itu sudah ramai semua. Bahkan waktu saya mau ke kuburan tuh banyak yang menyapa. Ini mas saudara semua di sini mah kan, berarti itu anak cucunya Ki Mualim itu. Iya, jadi satu orang berkembang jadi satu kampung. Itu yang dulunya satu rumah di tengah ladang. Ya itu informasi yang saya terima juga gitu Ya, awalnya. artinya rumahnya terpisah, Terpisah. bukan satu rumah. Rumahnya terpisah. Terpisah gitu, Walaupun misah. memang ada rumah, ada jauh-jauh. jauh-jauh. Kalau sekarang udah dempet Sekarang rumahnya. udah rame. Udah dempet. Oh ya gini. Jadi setelah peristiwa Geger Cilegon meletus, banyak yang ditangkepin ya. Kemudian ada 11 orang itu yang dijatuhin hukuman gantung. Jadi digantung di makam pegantungan itu pertama dilaksanakan itu tanggal 15 Juni 1889. Gitu. Kenapa 15 Juni? Karena melalui proses persidangan dulu itu juga banyak yang nentang. Gitu. Jangan sampai digantung katanya gitu. Kalau mau dihukum aja. Nah, di situ tuh yang pertama kali digantung itu namanya Samidin, Taslim, Kamidin, Haji Muhammad Ahya dan Haji Mahmud. Nah, makanya saya beranggapan ini Haji Mahmud. Kalau Kamidin ini ada namanya. Kamidin ada. Di foto satunya Kamidin. Iya. Kalau ini Samidin. Samidin ya. Kamidin yang sama Nyi Kamsidah fotonya. Oh iya, yang satunya yang ya. satunya ada. Ini Samidin ya. Ini Samidin. Kemudian yang kedua itu juga akhirnya digantung lagi, totalnya 11 kan. Dulmanan, Sakimin, Haji Hamim tuh, Dengi, Oyang dan Kasar. Ini kalau Haji Hamim ini kalau nggak salah dari Temu Putih atau dari Cibeber ini. Ada nama Hamim gitu. Yang dipakai nama jalan di perumahan KS gitu, Haji Hamim tuh. Jadi memang kalau di sini kalau versi museum ya, foto versi museum yang difoto jepret oleh Herman C.U. Batavia, ini di sini Haji Muhammad Arif, Haji Muhammad Ahya dan Samidin. Samidin nggak haji Pak ya? Nggak, Samidin iya. Gitu. Dan ini juga tidak ada informasi bahwa 3 orang ini digantung, karena terdot itu artinya menuju kematian, to the death ya kan. Kalau terdot kan bisa jadi digantung, bisa dibunuh, bisa gitu. Iya. Jadi nggak terdot ini bukan berarti digantung. Digantung. Ya mungkin yang digantung itu Haji Mahmud segala macam. Tapi ini yang penuh misteri nih. Haji Muhammad Arif nanti juga akan dibahas sama Bapak ya. Belum ketemu aja Pak ya. Belum ketemu. Kalau udah ya. ketemu pasti dibongkar. Karena di situ ada nama Haji Muhammad Haji Arif Muhammad ya. Arif anggapannya sepertinya Haji Mahmud ya. gitu. Dan itu yang digantung. Cuma kita perlu tahu juga ya daftar yang digantung dan daftar yang to the death ya di sini ya, yang Cerdot Verodelte ini menuju kematian. Ini kan nggak harus digantung, bisa jadi di penggal atau tapi emang faktanya dihukum gantung. Eropa itu gantung